Kita bisa lihat keindahan kota Izmir dari sini. Assalamualaikum. Hai teman-teman semuanya, Merabalar. Hari ini kita lagi di Konak atau lebih tepatnya tuh di Karatash. Nah, ini dia pemandangannya teman-teman. Kita baru aja turun dari tramway dan kita disambut dengan pemandangan yang indah antara kota Izmir dan juga Laut Ege. Jadi, pusat kota Izmir itu ada di pinggir laut seperti ini, teman-teman. Gimana? Indah nggak? Di sini bersih dan juga tertata rapi kotanya. Dan sekarang kita lagi jalan di jalan jembatan penyeberangan gitu. Nah, ini penghubung antara area pinggir laut yang tadi tempat untuk memancing, untuk bersepeda dan lain-lain. Nah, sekarang kita mau nyebrang menuju ke area rumah-rumah atau pemukiman. Nah, di sana kita bakalan menuju ke lift. Di sana ada lift yang usianya itu sudah lebih dari 100 tahun. Jadi lift itu ada bahkan sebelum Turki itu menjadi negara republik. Dari sini kita bakalan jalan kurang lebih sekitar 350 meter. Jadi nggak jauh dari tempat ini, dari jembatan penyeberangan ini teman-teman. Nah, kita tadi dari sana. Kita nyebrang ke sini. Dan kita sudah sampai teman-teman semuanya, liftnya itu ada di depan sana. Nah, lift bersejarah ini terletak di distrik Güzelyalı Izmir dan juga Jalan Dario Moreno. Nah, jalan ini yang sedang kita lewati adalah Jalan Dario Moreno. Nah, lift ini merupakan salah satu objek wisata yang wajib banget kalau teman-teman kesini. Untuk area di sekitar lift ini masih mempertahankan bangunan lama, jadi tidak mengalami pemugaran ataupun hanya mengalami sedikit renovasi, tapi tidak menghilangkan bangunan lama. Lift bersejarah ini memiliki tinggi 58 meter yang dibangun pada tahun 1907 oleh seorang filantropis Yahudi bernama Nazim Levi Bayrakulu untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh para lansia, anak-anak, dan ibu hamil karena harus menaiki tangga yang curam berjumlah 155 anak tangga akibat perbedaan ketinggian antara Jalan Nihat Pasha dan pemukiman Halilifat Pasha yang mencapai 50 meter. Konon lebih tepatnya Nazim Levi memutuskan membangun lift saat sahabatnya Davidas jatuh dari tangga penghubung tersebut. Rumah Davidas berada di atas sementara rumah Nazim berada di bawah bukit. Nah, awalnya lift ini menggunakan tenaga uap manual dan batu bata menara ini didatangkan langsung dari Marseille, kota di pesisir tenggara negara Prancis. Menara ini memiliki 3 lantai. Selama Perang Dunia I, lantai bawah berfungsi sebagai kasino, lantai tengah berfungsi sebagai studio fotografi, dan lantai paling atas berfungsi sebagai bioskop. Namun, lantai-lantai tersebut sudah tidak difungsikan sejak lama, mungkin sudah sekitar 90 tahun tidak difungsikan. Nah, kemudian ini dia teman-teman penampakan area menuju liftnya. Jadi liftnya itu ada 2 dan masih mempertahankan gaya lama walaupun sudah mengalami pemugaran. Nah, jadi ada lift di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri saya. Pada 1942, lift ini dijual kepada Sheriff Ramzi Reyen yang merupakan pengusaha yang memperkenalkan pohon buah tin kepada dunia. Pada tahun 1960, setelah terjadi perselisihan antara pemerintah kota Izmir dan Sheriff Ramzi Reyen, lift ini ditutup dan digunakan sebagai fasilitas penyimpanan. Nah, yuk kita lagi ngantri ya. Ini orang-orang yang dari atas keluar dan kita masuk ke dalam. Nah, kira-kira seperti ini penampakan liftnya teman-teman. Jadi nggak begitu besar sebetulnya. Nah, seperti ini. Nah, nanti akan kayak disetelin lagu gitu teman-teman. Nah, nanti kita dengerin ya lagunya seperti apa. Oh ya, terus pada 1973, Sheriff Ramzi Reyen ini meninggal. Lalu lift ini jadi terbengkalai. Lalu pada tahun 1983, Ayla Akmen, keponakan dari Sheriff Ramzi ini menyumbangkan lift ini kepada pemerintah kota metropolitan Izmir. Kenapa?
Kamu oh gitu. Oh kamu nih. Denizi çekiyor. Öyle yazıyor. Ne diyor? 40 metre yüksekliğinde. Şimdi ihtimalle kapalı. Şu taraftan açılıyor herhalde. Hayır buradan. Şuradan açılıyor. Hayır. Geçiyorum kenarından gidiyorum. Hadi bakalım. Bismillah. Wah. Nah, ini dia teman-teman, kita sudah berada di atas. Dan kira-kira seperti ini pemandangannya. Indah ya teman-teman ya. Nah, jadi bayangin orang zaman dulu waktu itu harus naik tangga dari bawah sampai ke atas ini teman-teman. Untuk sekarang ini area di atas ini sudah digunakan sebagai kafetaria di sini ya. Jadi teman-teman bisa beli-beli sesuatu di sini sambil menikmati pemandangan kota Izmir. Dan paling indah itu kalau pas matahari terbenam. Nah, bisa nonton di sini sambil minum-minum kopi atau es di sini pas musim panas. Nah, yuk sambil kita jalan melihat area di sekitar lift ini, kita sambil lanjut ceritanya ya. Jadi, setelah disumbangkan oleh Ayla Ökmen kepada pemerintah kota Izmir, pada tahun 1985 kota Izmir itu memugar lift ini yang dikerjakan oleh arsitek Zehra Ekinci dan Oktay Ekinci. Dan lift ini diubah menjadi tenaga listrik yang awalnya menggunakan tenaga uap. Dan jalan yang di bawah yang tadi kita lewati itu, yang menuju ke asansor dulunya adalah Mihat Pasha. Kemudian dibuka secara umum pada tahun 1992 dan diberi nama Jalan Dario Moreno, berdasarkan nama dari dua pria yang tinggal di jalan itu. Dan Dario Moreno adalah sang pencipta dan juga penyanyi dari lagu Janum Izmir yang tadi lagunya diputar di dalam lift. Nah, dari sisi sini lebih terlihat jelas ya Izmir Asansor. Nah, yang tadi lift tadi dinamakan Izmir Asansor. Dari sini kita bisa melihat lebih indah pemandangan kota Izmir ya teman-teman. Untuk orang-orang yang tinggal di area sini mungkin sudah nggak asing ya. Dan jadi di sini itu udah masuk ke lingkungan pemukiman warga. Jadi banyak yang tinggal di sini. Mungkin untuk orang-orang sini tuh udah nggak asing gitu ya, udah nggak heran gitu ya. Malah jadi lift ini jadi sesuatu yang sangat bermanfaat buat mereka. Jadi kalau mau ke bawah itu mereka nggak perlu capek-capek gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Paling enak menikmati saat matahari terbenam di sini sambil minum kopi atau kalau musim panas minum es di sini. Dan kita mau turun ke bawah, teman-teman. Kita lagi antri sekarang. Nah, saat turun ke bawah juga sama akan diputar lagu Janum Izmir. Nah, ini kita masuk ke sisi lain ya. Tadi kita masuk dari sebelah kiri. Nah, sekarang kita turunnya dari sebelah kanan. Dan udah deh, kita udah di luar. Nah, teman-teman lihat kan masih banyak antriannya juga. Karena memang kebetulan hari ini tuh hari Sabtu ya kan. Jadi orang-orang juga pada weekend. Nah, ini suasananya asik banget kan di sekitar jalan Dario Moreno ini. Nah, tuh teman-teman di sini cozy banget. Teman-teman yang mau ke Izmir jangan lupa mampir ke sini, ngopi-ngopi di sini. Kalau musim dingin mungkin enak ngopi atau ngeteh di sini. Nah, kalau musim panas kayak gini sih orang mungkin cenderung lebih ke beli es ya, kayak es kopi atau mungkin yang sekarang lagi ngetren tuh kayak bubble gitu. Nah, sekarang kita lagi mau jalan keluar dan kita mau kembali ke area tramway yang tadi ya, yang ada di sisi laut, yang ada di pinggir laut tadi. Jadi kalau kita jalan-jalan di Turki itu banyak banget tempat-tempat bersejarah yang asik nih buat kita pelajari. Dan tempatnya juga memang asik, gratis pula ya kan. Kayak tadi kita naik asansor tuh gratis teman-teman ya. Dan ini dia patung dari Dario Moreno yang menciptakan lagu Janum Izmir. Kira-kira penampakannya seperti ini. Dan kita lanjut jalan lagi ya teman-teman.
Sev sev. Kaçıyor. Tamam tamam. Halit gel. Bekle araba gelir. Baba Halit'i tut. Kedi gitti. Bizim baktığımız yer orasıymış demek ki. Evet. Kubbeli yer var ya. Nah, jadi kalau di Turki itu kita bisa dengan mudah ketemu kucing sama anjing liar yang cakep-cakep. Karena apa? Karena mereka dirawat sama pemerintah walaupun mereka tinggalnya di jalanan. Nah, ini dia teman-teman gambaran tangga yang harus orang-orang zaman dulu lewati. Setinggi ini teman-teman ya. Dan untuk sekarang masih terjaga, masih ada tangga-tangga yang masih dipertahankan seperti ini. Ini tuh tangga-tangga seperti ini tuh nggak hanya ada di Izmir tapi juga di kota-kota lain. Seperti misalkan teman-teman jalan-jalan ke Istanbul juga banyak tangga-tangga seperti ini ya. Dan kita udah sampai di sini lagi. Jadi kita datang tadi dari teman-teman lihat nggak tangga penyeberangan jalan yang di sana? Jembatan penyeberangan yang di sana. Nah, kita tadi datang dari sana dan sekarang kita di sini. Agak jauh memang. Nah, ini dia pemandangannya teman-teman. Kira-kira seperti ini, ada yang lagi mancing. Nah, jalan yang biru ini khusus untuk pesepeda ataupun pengguna skuter ya teman-teman. Nah, untuk area yang abu ini, jalan yang abu ini jalan bebas untuk kita jalan-jalan seperti ini. Yang Pak Halid, wah dikata sama Pak. Yine de korkarsın. Çıksana. Nasıl iyi? Ama o orada dur. Burada bir sürü balık var. 100 tane balık var. Hayır, hayır, hayır dokunma. Bizim değil. Oyuncak değil abi kızar. Balık takma. Balık böyle yapıyor. Bak balıkları görüyor musun? Burada o kayanın üstünde bak. Tamam gördüm parlıyor bak. Ha tamam gördüm. Onu bir sürü lan. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video kami. Jumpa lagi di video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Görüşürüz.